Su Qingxi berjalan ke sisi Yang Ye. Dia menatap ke kejauhan sementara seberkas cahaya dingin melintas di matanya. Dia berkata, anak ini bukan bayi. Jika anak ini dipaksa ke sudut, maka bahkan jika itu tidak dapat membunuh orang-orang dewasa itu, sangat mudah baginya untuk membuat orang-orang dewasa itu menderita kerugian. Petik 2. Yang Ye menghela nafas dan berkata, Qingxi, apa yang akan kamu lakukan jika hari itu benar-benar datang? Su Qingxi tertegun, dan kemudian dia berkata, jika pedang sekte ada, maka aku juga. Jika itu lenyap, maka aku juga. Suaranya tegas. Yang Ye terdiam. Dia tidak ingin melihat ini terjadi. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak dapat mengubah keputusannya. Namun, masih terlalu dini baginya untuk mengkhawatirkan semua ini sekarang. Meskipun pedang sekte telah menurun, itu bukan sesuatu yang bisa dimusnahkan oleh kekuatan apapun. Kecuali beberapa kekuatan bergabung tentu saja. Tetapi itu sedikit tidak realistis karena akan ada begitu banyak masalah untuk diselesaikan untuk mencapai itu. Aku datang untuk mencarimu kali ini karena aku ingin memberitahumu bahwa yang terbaik adalah tidak meninggalkan pedang sekte jika tidak ada yang penting bagimu untuk diperhatikan. Su Qingxi tiba-tiba mengucapkan kata-kata ini. Yang Ye tahu apa maksudnya dan bertanya. The Sekte Pedang tidak mengirim para ahli untuk membunuh murid-murid yang berpartisipasi dari Sekte Hantu. Su Qingxi menggelengkan kepalanya perlahan. Kenapa? Yang Ye berkata, mereka sudah mulai bertindak melawan Sword Sect, jadi mengapa Sword Sect masih menghadapi serangan ini secara pasif? Bukankah lebih baik mengambil inisiatif untuk menyerang? Su Qingxi berkata, karena Sekte Pedang mengkhawatirkan terlalu banyak hal. Suaranya membawa ketidakberdayaan yang pekat. Yang Ye tiba-tiba bertanya, Qingxi, bagaimana statusmu di Sword Sect? Su Qingxi menoleh untuk melirik Yang Ye sebelum dia berkata, saya tidak memiliki status tertentu dan tidak memiliki otoritas nyata. Petik 2. Yang Ye mengerutkan kening dan berkata, dengan identitas dan kekuatan Anda, seharusnya tidak sulit bagi Anda untuk mendapatkan posisi sebagai penatua pengadilan negeri, kan? Saya hanya ingin menumbuhkan pedang dao saya di masa lalu, dan saya tidak punya waktu untuk melakukan semua itu. Su Qingxi menatapnya dan berkata, mengapa kamu bertanya? Yang Ye mengatur kata-katanya dan berkata, Qingxi, karena kamu ingin menghidupkan kembali Sekte Pedang, lalu mengapa kamu tidak mengambil kendali langsung dari itu? Kontrol pedang Sekte di tangan Anda. Dengan cara ini, Anda dapat membawa reformasi besar ke Sekte Pedang. Kendalikan Sekte Pedang. Su Qingxi cemberut ringan karena dia tidak pernah berpikir seperti ini. Yang Ye mengangguk dan berkata, karena Sekte Pedang sangat penting bagi Anda, maka hanya menjadi Master Sekte dari Sekte Pedang. Setelah itu, ubah Sword Sect sesuai keinginan Anda. Mengubah pedang sekte tidak dapat diselesaikan dengan kerja keras hanya dari Anda sendiri, tetapi jika Anda menjadi pedang sekte pedang, maka Anda akan dapat mengubah banyak murid sekte. Bagaimana menurut Anda? Su Qingxi sedikit tergoda. Setelah beberapa saat, dia melihat Yang Ye dan berkata, jika aku menjadi pedang sekte pedang, maukah kamu bergabung dengan pedang sekte? Yang Ye tersenyum pahit. Pertanyaan ini lagi. Bab 154. Yang Ye berbalik untuk menatap Su Qingxi. Wanita di depannya masih mengenakan gaun putih sementara rambutnya yang indah tersebar di belakangnya, dan dua helai rambut indah digantung di pelipisnya dan bergoyang mengikuti angin. Dia memiliki penampilan yang indah, tubuh yang montok, dan bantalan yang tenang dan elegan. Semua ini menyebabkan Yang Ye merasa jantungnya sedikit naik. Su Qingxi sedikit tidak bisa menahan pandangan Yang Ye, dan dia menoleh untuk melihat keluar jendela. Yang Ye tiba-tiba bertanya, Qingxi, apakah kamu masih ingat perjanjian antara kami berdua? Su Qingxi mengangguk. Aku bertanya-tanya apakah kamu akan memberiku kesempatan untuk mengejar kamu jika aku tidak bisa naik ke Ascension Rankings. Atau mungkin, jika yang lain dari Sekte Pedang dapat naik ke posisi 3 teratas pada peringkat kenaikan, maka apakah Anda akan memberi mereka kesempatan untuk mengejar Anda, kata Yang Ye. Dia sudah memikirkan pertanyaan ini sejak lama. Mereka berdua telah bersama di bawah Deat Abis hari itu, namun dia bertanya-tanya selama periode ini dia berhubungan dengan dia tentang apakah dia tanpa henti membantu dan melindunginya karena itu dia, Yang Ye, atau karena dia bisa naik ke Ascension tingkatan untuk meraih keuntungan bagi Sword Sect. Dia memikirkan pertanyaan ini tetapi tidak pernah memberikan jawaban apapun karena jawaban seperti itu biasanya sangat kejam. Su Qingxi tetap diam sejenak sebelum dia berkata, apakah ada perbedaan? Tentu saja ada. Yang Ye berkata, jika Anda membuat perjanjian dengan saya demi Sekte Pedang, maka izinkan saya memberitahu Anda bahwa Anda tidak harus salah sendiri. Aku, Yang Ye, membayar utangku. Karena Anda telah menyelamatkan hidup saya, maka ambil partisipasi saya dalam peringkat kenaikan atas nama Sekte Pedang sebagai cara saya membalas kebaikan Anda. Petik 2. Emosi tidak seperti pedang Dao, dan dia tidak bisa melakukan sesukanya. Yang Ye mengerti prinsip ini. Jika wanita yang berdiri di depannya benar-benar tidak menyukainya, maka dia tidak akan menggunakan Ascension Rankings untuk menekannya. Seperti yang dia katakan, Su Qingxi telah menyelamatkannya dan juga adik perempuannya, jadi dia akan ikut serta dalam peringkat kenaikan atas nama Sekte Pedang sebagai bentuk pembayaran kembali padanya.
Sebenarnya, Yang Ye mengerti bahwa jika seseorang tidak memiliki kekuatan, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan menyukai orang itu. Namun, Yang Ye masih berharap bahwa Su Qingxi telah membantunya dan membuat perjanjian dengan dia karena itu adalah dia, Yang Ye, dan bukan karena dia bisa naik peringkat kenaikan untuk Sekte Pedang. Tapi Yang Ye tidak yakin bahwa jawabannya adalah yang pertama. Kedengarannya sangat bertentangan, namun sama sekali tidak. Jika Su Qingxi membantunya karena itu adalah dia yang dia bantu dan telah membuat perjanjian dengan dia untuk alasan yang sama persis, maka itu membuktikan bahwa dia peduli padanya. Di sisi lain, jika itu karena dia bisa naik ke peringkat Ascension dan mengambil manfaat untuk Sekte Pedang, maka itu berarti bahwa jika orang lain dapat melakukan hal yang sama, sangat mungkin bahwa Su Qingxi akan menyetujui hal yang sama atau bahkan kondisi terburuk daripada yang dia janjikan pada Yang Ye. Yang Ye mengerti satu hal dengan sangat baik, Sekte Pedang sangat penting dalam hati Su Qingxi. Su Qingxi tetap diam, dan begitu juga Yang Ye. Keduanya berdiri berdampingan di depan jendela dan menatap pemandangan di kejauhan. Setelah waktu yang lama, Su Qingxi berkata, alasan aku tidak membunuhmu di dasar kematian abis bukan karena kamu memiliki potensi untuk naik peringkat kenaikan, dan itu karena kamu mengabaikan hidupmu untuk menyelamatkanku di pegunungan Grand Myriad. Saya pergi untuk menyelamatkan Anda di South Peace City karena Anda adalah murid dari Sekte Pedang, dan pada saat yang sama, saya ingin membayar hutang saya berutang kepada Anda karena menyelamatkan hidup saya. Adapun kesepakatan antara kami berdua, meskipun aku, Su Qingxi, ingin menghidupkan kembali Sekte Pedang, aku tidak akan melakukannya dengan cara seperti itu. Anda telah meremehkan saya, dan Anda meremehkan diri sendiri. Petik 2. Yang Ye tersenyum ketika mendengar ini, dan itu adalah senyum yang tulus. Karena dia mengerti apa yang dia maksudkan. Su Qingxi mengangkat tangan kanannya, dan pedang valet berselubung muncul di dalamnya. Dia berkata, ini adalah pedang peringkat bumi tingkat rendah, roh valet. Anda tidak hanya membutuhkan kekuatan yang tangguh ketika berpartisipasi dalam peringkat kenaikan, Anda juga membutuhkan harta kegelapan yang tangguh. Dengan pedang ini milikmu, kekuatanmu untuk meningkat pesat. Petik 2. Hati Yang Ye terasa hangat, tapi dia tidak menerimanya. Dengan perintah di dalam hatinya, suara keras pedang yang terhunus bergema. Dia menunjuk ruang di depannya dan berkata, aku sudah memiliki harta karun gelap. Gumpalan kejutan terlintas di mata Su Qingxi saat dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh pedang tersembunyi, dan kemudian dia berkata, pedang yang aneh. Dengan pedang ini dan teknik kontrol pedang Anda, kekuatannya akan berlipat ganda. Apakah ini diberikan kepada Anda oleh pria tua misterius itu? Yang Ye mengangguk. Su Qingxi mengangguk dengan ringan, dan kemudian dia memberikan Valet Spirit kepada Yang Ye dan berkata, kamu bisa memperlakukan pedang itu sebagai kartu truf dan membuat lawanmu terkejut saat kenaikan peringkat. Gunakan Valet Spirit di waktu lain. Petik 2. Yang Ye masih ingin menolak karena dia merasa bahwa Su Qingxi mungkin lebih membutuhkannya daripada dia. Namun, Su Qingxi tidak memberinya kesempatan untuk menolak sama sekali karena dia segera berbalik dan pergi. Ketika dia tiba di pintu, Su Qingxi berhenti dan berkata, aku akan mempertimbangkan dengan serius apa yang kamu katakan tentang mengambil kendali dari Sekte Pedang. Selain itu, jangan tinggalkan Sword Sect dalam waktu dekat. Petik 2. Setelah selesai berbicara, dia tidak tinggal di sini lagi dan dengan cepat menghilang dari bidang visi Yang Ye. Yang Ye menatap ke arah yang ditinggalkan Su Qingxi untuk sementara waktu sebelum akhirnya dia menarik pandangannya. Ketika dia menatap pedang di tangannya, dia merasa bahwa dia tidak memberinya pedang ini hanya karena alasan dia mengatakan kepadanya. Karena dia memperhatikan bahwa ekspresinya sedikit tidak normal ketika dia memberikannya padanya. Setelah beberapa saat, Yang Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia berkata, itu hanya pedang. Saya sangat suka membiarkan pikiran saya menjadi liar. Petik 2. Tepat pada saat ini, cahaya valet menyala sebelum Ming Valet muncul di depannya. Ketika dia melihat bulu valet, Yang Ye buru-buru menyingkirkan pedang itu dan memeluk lelaki kecil itu sebelum dia berkata, kamu sudah maju ke King Rank. Ming ungu itu mengangguk sementara matanya berkedip karena kebahagiaan. Yang Ye bertanya dengan penuh semangat, apakah kamu merasakan perubahan pada dirimu sendiri? Ming Valet berkedip sebelum mengangkat cakar kecilnya dan mengayunkannya ke meja batu besar di tengah ruangan. Di bawah tatapan Yang Ye yang terkejut, cahaya ungu bundar muncul di depan bulu valet, dan kemudian langsung meledak ke meja batu di saat berikutnya. Bang! Ledakan besar bergema saat meja batu meledak berkeping-keping. Yang Ye menelan seteguk air liur, dan dia merasa sedikit tidak percaya. Tuhanku, apa yang baru saja saya lihat? Cahaya ungu yang dieksekusi orang kecil itu terlalu cepat, atau apakah itu langsung mengabaikan ruang? Cahaya putih menyala ketika Yin Xuaner muncul. Dia menatap bulu valet sementara gumpalan rasa takut melintas di matanya. Itu benar-benar mengabaikan ruang. Ini sebenarnya telah memahami teknik spasial pada usia muda. Petik 2. Abaikan ruang. Teknik spasial. Yang Ye bingung. Yin Xuaner menarik napas dalam-dalam dan berkata, setelah seseorang mencapai alam yang mulia, seseorang akan dapat memahami kedalaman ruang. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, dia tidak berbicara sepatah kata pun.
Dia melirik Yang Ye dan Ming Valet sebelum dia memasuki pusaran kecil Yang Ye lagi. Yang Ye sedikit marah karena wanita ini membangkitkan rasa ingin tahunya lalu meninggalkannya seperti itu. Jika bukan karena pertimbangan bahwa dia adalah ahli spirit realm, dia benar-benar akan memberinya pelajaran. Mustahil untuk mengharapkan penjelasan dari Yin Xuaner. Yang Ye menatap bulu Valet dan berkata, "Little fellow, lakukan itu agar aku tidak melihatnya." Ming Valet mengangguk dan kemudian melambaikan cakar. Sebatang cahaya Valet muncul di depannya, dan di saat berikutnya, itu langsung muncul di dinding di kejauhan dan meledakkan sebuah lubang melaluinya. Yang Ye menarik napas dalam-dalam. Dia sudah melihatnya dengan jelas kali ini. Cahaya ungu yang dipancarkan oleh anak kecil itu tidak terlalu cepat, itu benar-benar mengabaikan ruang, dan dia merasa metode serangan seperti itu benar-benar terlalu menakutkan. Bahkan dia sangat takut akan hal itu karena metode serangan ini benar-benar terlalu tidak biasa. Apalagi saat itu dimanfaatkan untuk melancarkan serangan mendadak. Jika lelaki kecil itu melakukan serangan mendadak terhadapnya, maka dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menghindarinya dan hanya bisa langsung melawan serangan Ming Valet itu. Sebenarnya, bahkan jika itu bukan serangan kejutan tapi tabrakan langsung, dia masih takut akan itu. Mengapa? Karena kecepatan anak kecil itu terlalu cepat. Dengan metode gerakan yang tidak biasa dari si kecil, maka belum lagi dia, bahkan seorang ahli realm spirit tidak akan bisa mengejar ketinggalan untuk si kecil. Jadi, ketika kemampuan gerakan dan serangan ini digabungkan bersama, Ming Valet benar-benar bisa dikatakan tak terkalahkan di antara King Rank Dark Beast. Setelah beberapa saat, ekspresi serius Yang Ye tersenyum. Untungnya, lelaki kecil itu bersama saya. Jadi, saya tidak perlu merasa khawatir atau takut karena ini. Aku seharusnya bahagia, dan lawanku yang harus takut. Ming Valet tampaknya merasa bahwa cahaya Valet menyenangkan untuk dimainkan, dan ia melambaikan cakar kecilnya ke dinding di sebelah kiri. Cahaya ungu langsung meledak ke dinding kiri, menyebabkan lubang muncul di sana. Di saat berikutnya, lelaki kecil itu melambaikan cakar kecilnya ke arah kanan. Bang! Dalam waktu kurang dari 2 napas dan sebelum Yang Ye dapat pulih dari keterkejutannya, kamarnya telah runtuh. Yang Ye buru-buru memeluk pria kecil yang semakin bersemangat saat melambaikan cakar kecilnya, dan kemudian dia melarikan diri dari kamar. Di luar ruangan, wajah Yang Ye benar-benar gelap saat dia menatap kamarnya yang runtuh. Ming Valet tampaknya tahu bahwa ia telah melakukan sesuatu yang salah, jadi ia melintas di bahu Yang Ye sebelum tanpa henti menggosokkan kepalanya yang kecil ke wajah Yang Ye sambil tampak patuh dan berusaha untuk mengambil hati dengan Yang Ye. Bab 155/155. 10 hari kemudian, di platform teleportasi. Pada saat ini, alun-alun besar di bawah platform teleportasi dipenuhi oleh murid-murid pengadilan dalam dan pengadilan luar. Selain itu, bahkan beberapa tetua pengadilan luar dan tetua pengadilan dalam juga ada di sini. Untuk apa mereka datang ke sini? Itu wajar untuk mengirim 10 murid yang berdiri di platform teleportasi. Peringkat kenaikan tidak hanya terkait dengan masa depan pedang sekte, itu terkait dengan kehormatan mereka juga. Itu adalah bentuk kehormatan kolektif. Selama seseorang bisa naik peringkat, maka para murid dari sekte pedang akan jauh lebih dihormati ketika mereka meninggalkan sekte di masa depan. Selain itu, kehormatan ini tidak hanya terbatas pada sekte pedang, dan itu termasuk orang yang mencapai prestasi dan meluas ke keluarga atau klan orang itu juga. Karena selama seseorang bisa naik peringkat, maka Kekaisaran Grand Qin akan mengumumkan nama orang itu kepada dunia. Itu seperti menjadi terkenal di wilayah selatan. Menjadi terkenal di wilayah selatan praktis merupakan impian semua pro-founder muda. Jadi, para peserta sangat bersemangat dan begitu juga yang lain yang datang untuk mengirim mereka karena akan giliran mereka untuk berpartisipasi di masa depan. Saat dia menatap para murid di bawah, Yang Ye sedikit menghela nafas dengan emosi. Hanya beberapa saat yang lalu, dia adalah salah satu dari mereka. Sama seperti mereka, dia telah mengambil sekte pedang untuk menjadi bentuk dukungan yang kuat untuk dirinya sendiri, menganggapnya sebagai kemuliaan, dan menjadikannya sebagai keluarga besar dan hangat. Sayangnya, dia tidak merasakan keengganan atau penyesalan, dan dia hanya menghela nafas dengan emosi. Tiba-tiba, Yang Ye berbalik untuk melihat murid pelataran dalam yang berdiri sekitar 3 meter di sebelah kanannya. Murid ini mengenakan jubah hijau dan memiliki penampilan yang sangat tampan, tetapi dia menatap Yang Ye dengan tatapan bermusuhan. Yang Ye mengerutkan kening. Dia tidak kenal orang ini. Atau harus dikatakan bahwa selain Murong Yao dan Qin Feng, dia tidak tahu 8 yang lain sama sekali, jadi dia tidak mengerti bagaimana dia telah menyinggung murid berjubah hijau ini. Lagi pula, dia tetap bersikap rendah hati sejak kembali ke Sword Sect, dan dia praktis tidak pernah meninggalkan puncak jimat. Ketika dia melihat Yang Ye menatapnya, murid berjubah hijau itu menatap dingin ke Yang Ye sebelum menarik pandangannya. Namanya Si Turong. Dia adalah murid pengadilan senior dalam puncak peringkat ke-9 dari alam surga pertama. Menurut rumor, dia bisa maju ke Realm Raja, dan dia sengaja menekan kekuatannya karena peringkat kenaikan. Tiba-tiba, Murong Yao dan Qin Feng berjalan ke Yang Ye sebelum dia berbicara dengan senyum di wajahnya.
Yang Ye mengangguk pada mereka sebagai bentuk salam, dan kemudian dia bertanya. Apa hubungannya dengan saya? Itu tentu saja mengkhawatirkanmu. Murong Yao tersenyum dan berkata, dia memiliki adik laki-laki bernama Situ Bo yang juga seorang murid senior pengadilan dalam. Adik laki-lakinya seharusnya ikut serta dalam peringkat kenaikan, tetapi kemunculan tiba-tiba Anda membuat Situ Bo dikeluarkan dari daftar kandidat. Tidakkah menurutmu itu mengkhawatirkanmu? Petik 2. Mengapa itu terjadi pada adiknya? Tanya Yang Ye. Karena adiknya adalah yang paling lemah di antara kita semua. Kata Murong Yao dengan senyum di wajahnya. Jadi, itu masalah adik laki-lakinya. Apa hubungannya dengan saya? Yang Ye mengangkat bahu. Dia tidak berpikir begitu. Kata Murong Yao. Kalau begitu aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kata Yang Ye. Apakah kamu tidak takut dia akan mencari masalah denganmu? Dia berada di puncak peringkat ke-9 dari alam surga pertama. Terlebih lagi, pernahkah Anda memperhatikan? Selain Qin Feng dan aku yang adalah murid-murid pelataran dalam yang baru, semua murid lainnya mematuhi perintahnya. Kamu tidak takut? Kata Murong Yao. Yang Ye meliriknya dan berkata, kamu dan Qin Feng didorong pergi. Cerdas. Murong Yao berkedip dan tersenyum. Di antara 9 dari kita, Qin Feng dan saya memiliki bidang kultivasi terendah dan murid-murid pengadilan batin yang baru. Jadi, mereka secara alami memandang rendah kita. Demikian pula, mereka akan memandang rendah Anda juga. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan kami? Yang Ye baru saja akan berbicara ketika 3 sinar cahaya putih melintas di langit, dan kemudian 3 sosok turun ke platform teleportasi. Yang Ye tahu mereka berdua, Penatua Yu Heng dan Su Qingxi. Adapun pria parubaya lainnya, Yang Ye belum pernah melihatnya. Namun, berdasarkan pakaian pria parubaya itu, dia mungkin adalah penatua pengadilan negeri. Yu Heng menyapu pandangannya melewati 10 dari mereka yang berdiri di platform teleportasi, dan kemudian pandangannya turun ke Yang Ye pada akhirnya. Saat dia menatap Yang Ye, gumpalan ekspresi rumit terlintas di mata Yu Heng. Seorang jenius yang telah memahami SWOT Inten. Sayangnya, dia bukan milik SWOT Sek lagi. Setelah beberapa saat, Yu Heng menenangkan emosinya dan berkata, aku akan langsung ke intinya. Selain hadiah yang diberikan selama peringkat kenaikan, mereka yang bisa naik peringkat kenaikan akan diberikan pedang peringkat bumi yang rendah dan teknik pedang. Selain itu, Sekte Pedang akan menyediakan pasokan batu energi yang tak ada habisnya untuk para murid selama 3 tahun dan memungkinkan para murid untuk mengolah di pagoda pedang servant. Petik 2. Semua murid di bawah mimbar bergembira ketika mereka mendengar ini sementara para murid yang ikut mimbar juga gembira. Bahkan sampai tatapan para tetua membakar dengan iri dan berharap tidak lebih dari untuk menggantikan para murid untuk berpartisipasi dalam peringkat kenaikan. Karena hadiah ini terlalu banyak, tidak ada yang bisa tetap tidak tergerak oleh pedang peringkat rendah bumi dan teknik pedang. Yang Ye juga sedikit terkejut. Dia terkejut bahwa Sekte Pedang sebenarnya sangat murah hati. Bagaimanapun, baik pedang dan teknik pedang adalah harta yang tak ternilai, dan mendapatkan salah satu dari itu dapat menyebabkan kekuatan seseorang meningkat pesat. Itu bahkan sejauh itu bisa dibuat menjadi pusaka keluarga. Belum lagi orang lain, bahkan dia sedikit tergoda. Selain teknik pedang dan pedang, pasokan batu energi yang tak ada habisnya selama 3 tahun juga sangat menggoda karena itu menunjukkan bahwa orang tidak perlu khawatir tentang sumber daya selama 3 tahun waktu itu. Di sisi lain, izin untuk berkultivasi di pedang servant pagoda mewakili bahwa seseorang memiliki tempat yang luar biasa untuk ditanami. Sederhananya, selama seseorang naik peringkat kenaikan, maka seseorang akan mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Yang Ye dengan cepat tenang karena dia merasa itu tidak begitu sederhana. Jika semua 10 dari mereka bisa naik peringkat, bukankah itu berarti pedang sekte harus memberikan 10 pedang peringkat bumi? Mungkin sekte pedang memiliki 10 pedang peringkat bumi, tapi itu pasti tidak akan memberikannya dengan mudah. Dengan kata lain, para petinggi dari Sekte Pedang tidak memandang positif kemampuan mereka untuk naik peringkat sama sekali. Karena Sekte Pedang tidak memandang positif pada mereka, maka itu mewakili bahwa Sekte Pedang pasti mengumpulkan informasi tentang para jenius dari kekuatan lain dan tahu kekuatan mereka. Ketika dia memikirkan sampai titik ini, Yang Ye memandang Su Qingxi sementara dia memutuskan bahwa dia pasti akan mencari kesempatan untuk bertanya kepada Su Qingxi tentang ini. Targetnya adalah posisi pertama, dan sejujurnya, dia tidak benar-benar percaya pada kemampuannya untuk mencapainya. Karena seberapa besar wilayah selatan, berapa banyak jenius mengerikan di dalamnya. Meskipun dia memahami SWOT Inten dan mencapai Heart SWOT yang tercerahkan, itu tidak menyatakan bahwa dia tidak terkalahkan di antara generasi muda. Naik peringkat naik berhubungan dengan ibunya, jadi dia tidak bisa ceroboh sama sekali, dan itu tidak bisa lebih baik jika dia bisa mendapatkan informasi tentang lawan-lawannya. Seperti yang dipikirkan Yang Ye, para petinggi dari Sekte Pedang benar-benar tidak memandang positif para murid ini. Jika kultivasi Yang Ye sedikit lebih tinggi, maka mungkin dia akan memiliki kesempatan. Bagaimanapun, Yang Ye telah memahami SWOT Inten. Namun, Yang Ye hanya di peringkat kedua dari alam surga pertama, jadi seberapa kuat dia?
Meskipun atasan tidak memandang positif pada mereka, itu tidak berarti mereka tidak memiliki kesempatan sama sekali. Karena ada harapan, maka dorongan diperlukan. Hadiah yang murah hati membangkitkan keberanian dalam semua, jadi hadiah pedang sekte itu melimpah hingga tingkat yang mengejutkan. Seperti yang Yu Heng katakan, dia tidak membuang nafas setelah selesai. Dia berkata, berangkat ke ibu kota kekaisaran. Penatua penguasa pedang. Tepat pada saat ini, seorang murid pelataran dalam berjalan keluar dari gagak. Dia membungkuk pada Yu Heng sebelum berkata, murid memiliki sesuatu untuk dikatakan. Ketika dia melihat murid ini melangkah maju, Murong Yao memandang Yang Ye sementara dia tampaknya mengungkapkan sedikit rasa senang akan ketidakberuntungannya. Alis Yang Ye bersatu sedikit ketika dia melihat orang ini. Karena penampilan orang ini sangat mirip dengan Si Turong. Dengan kata lain, orang ini mungkin adalah adik dari Si Turong, orang yang ia usir dari daftar murid yang berpartisipasi. Sekarang adik laki-laki Si Turong telah menonjol, mungkin karena masalah ini. Yu Heng mengerutkan kening juga dan berkata, ada apa? Murid pelataran dalam membungkuk sekali lagi dan berkata, Penatua penguasa pedang, murid seharusnya ada di antara para peserta kali ini, dan murid itu tidak mengerti mengapa murid itu tiba-tiba dikeluarkan dari daftar. Apakah murid melakukan sesuatu yang salah? Atau apakah kekuatan murid tidak cukup? Petik 2. Akulah yang memindahkanmu. Sementara itu, Su Qingxi berkata, alasannya adalah bahwa ada seseorang yang lebih cocok daripada kamu. Sebuah cahaya dingin muncul di mata murid ini, dan kemudian dia tiba-tiba menunjuk Yang Ye dan berkata, karena dia. Jika ya, maka murid menolak untuk menerimanya. Karena dia hanya di peringkat kedua dari alam surga pertama sementara murid berada di peringkat ketujuh alam surga pertama. Su Qingxi mengerutkan kening. Dia baru saja akan berbicara ketika Yu Heng tiba-tiba berkata, karena kamu menolak untuk menerimanya, lalu bagaimana kalau kamu bertengkar dengan Yang Ye? Pemenang akan berpartisipasi dalam peringkat kenaikan, oke. Su Qingxi tahu tentang kekuatan Yang Ye, tapi selain dia, semua petinggi pedang sekte tidak tahu apa-apa. Jadi, Yu Heng benar-benar ingin tahu persis bagaimana kekuatan Yang Ye yang tangguh itu. Dia tidak memiliki peluang yang cocok di masa lalu, tetapi dia punya satu sekarang. Murid setuju. Murid pelataran dalam berbicara dengan tergesa-gesa. Yu Heng memandang Yang Ye dan berkata, Yang Ye, bagaimana menurutmu? Bab 156. Saya setuju. Yang Ye melirik pemuda itu sebelum dia berbicara dengan datar. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya melintas dan turun di hadapan pemuda itu. Siapa yang kamu pandang baik? Qin Feng yang berdiri di samping Murong Yao tiba-tiba mengajukan pertanyaan ini padanya. Gumpalan senyum dingin menyelimuti sudut mulut Murong Yao ketika dia berkata, Qin Feng, aku tahu kamu memandang rendah Yang Ye sedikit dan berpikir bahwa dia hanya memiliki kekuatan peringkat kedua dari alam surga pertama. Tetapi saya ingin memberitahu Anda bahwa bahkan saya tidak yakin dengan kemampuan saya untuk mengalahkannya. Si Tubo murni mencari pemukulan. Petik 2. Dia benar-benar sekuat itu. Qin Feng mengerutkan kening. Dia mengakui bahwa seseorang yang mampu naik ke tingkat ke-22 dari pedang Servant Pagoda jelas bukan sampah, tapi dia tidak percaya bahwa kekuatan Yang Ye tidak kalah dengan wanita iblis ini di sisinya. Karena itu sudah terlalu singkat sejak Yang Ye maju ke alam surga pertama, dan budidaya Yang Ye bahkan banyak peringkat di bawah si Tubo. Murong Yao tidak mengatakan apa-apa, dan dia hanya menatap Yang Ye yang berdiri di bawah platform. Kekuatan dada pedang Yang Ye gunakan pada hari itu masih jelas dalam benaknya. Terutama teknik pedang yang tidak biasa itu, bahkan dia tidak punya pilihan selain takut akan hal itu. Saudara senior situ, Yang Ye seharusnya melewati tingkat 22 pagoda pedang Servant. Bukankah sedikit tidak pantas meminta junior brother si Tubo bertindak seperti ini? Setelah semua, dengan bakat dan potensi alam Yang Ye, ia pasti akan menjadi jenius luar biasa di masa depan. Seorang pria muda di samping si Turong berbicara kepadanya. Kamu berbicara tentang masa depan. Si Turong melirik Yang Ye yang berdiri di bawah platform dan berkata, aku mengakui bahwa jika dia dan Murong Yao diberi waktu, maka prestasi masa depan mereka pasti tidak akan kalah dengan kita. Tapi bagaimana dengan itu? Mungkinkah adik laki-lakiku harus secara patuh memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam peringkat kenaikan? Kekuatan adik laki-laki saya memang relatif lebih lemah, tetapi saya menolak untuk percaya bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan tempat di peringkat dengan bantuan saya. Anda harus sangat jelas menyadari apa yang mewakili peringkat naik. Pria muda di samping si Turong itu mengangguk ringan. Dia secara alami mengerti apa artinya. Benar, jika seseorang mengambil tempat saya pasti akan sangat tidak senang juga. Terutama jika itu adalah seseorang yang kultivasinya beberapa peringkat lebih rendah dari milikku. Siapa yang menurut kalian semua akan menang? Tanya seorang murid pengadilan luar yang berdiri di bawah platform. Si Tubo, dia bukan hanya murid senior pengadilan dalam, dia bahkan di peringkat ketujuh dari alam surga pertama. Di sisi lain, Yang Ye tampaknya baru saja naik ke alam surga pertama belum lama ini, kan? Dengan begitu banyak barisan kultivasi di antara mereka, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan si Tubo? Sebenarnya, saya juga sangat penasaran.
Saya ingin tahu mengapa SWOT Sek akan memberikan posisi Situ Bo kepada Yang Ye. Petik 2. Apakah Anda lupa bahwa Yang Ye langsung memusnahkan Liu Qingyu saat ia berada di peringkat ke-9 dari alam mortal? Tepat sekali. Yang Ye mampu membunuh surga pertama alam realm sementara di peringkat ke-9 alam mortal. Sekarang dia telah mencapai alam surga pertama, seberapa menakutkankah kekuatannya? Belum lagi bahwa para penatua bukanlah orang idiot. Karena mereka memberikan posisi Situ Bo kepada Yang Ye, maka pasti ada alasan untuk itu. Petik 2. Baiklah. Anda semua berhenti berdebat. Bukankah kita akan tahu jawabannya begitu mereka bertarung? Petik 2. Di bawah platform, Situ Bo sedikit memiringkan pedangnya dan mengarahkannya ke tanah, dan kemudian dia menatap dingin pada Yang Ye dan berkata, aku mendengar kamu melewati level 22 pagoda pedang Servant Pedang. Petik 2. Yang Ye mengangguk, dan kemudian dia berkata, bergeraklah. Dia mengerti niat Yu Heng. Karena Yu Heng ingin menyaksikan kekuatannya, maka dia tidak keberatan menunjukkannya kepada Yu Heng. Selain itu, dia tidak hanya berencana untuk menunjukkan kekuatannya kepada Yu Heng, dia bermaksud untuk menunjukkannya kepada orang lain yang berpartisipasi dalam peringkat kenaikan juga. Karena seseorang hanya dapat memperoleh rasa hormat dengan memiliki kekuatan. Dia mengerti prinsip ini, jadi dia setuju untuk bertarung dengan orang ini demi menghindari masalah di masa depan. Wajah Situ Bo tenggelam. Yang Ye bahkan belum mencabut pedang sebelum memintanya untuk menyerang. Apakah dia mencoba mempermalukan saya? Keluarkan pedangmu. Saya akan membiarkan Anda meluncurkan 3 gerakan terlebih dahulu untuk menghindari bullying Anda dengan kultivasi atasan saya. Situ Bo berbicara dengan ekspresi suram. Yang Ye tertegun. Dia akan membiarkan saya meluncurkan 3 gerakan. Ketika dia melihat ekspresi Situ Bo, Yang Ye segera mengerti bahwa Situ Bo telah salah memahami kata-katanya sebagai bentuk penghinaan. Yang Ye tidak menjelaskan apa-apa. Dia tiba-tiba menginjak tanah dengan kaki kanannya, menyebabkan tubuhnya menembak ke depan dengan eksplosif. Pada saat yang sama, tanah tempat kakinya runtuh, dan itu jelas menunjukkan kekuatan di balik gerakan ini. Yang Ye masih belum menarik pedang. Dia mengepalkan tangan kanannya dan mengayunkannya langsung ke Situ Bo. Dia tidak menggunakan gerakan mencolok, dan itu hanya pukulan yang sangat sederhana seperti ini. Situ Bo tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia mengatakan di depan umum bahwa dia akan membiarkan Yang Ye meluncurkan 3 gerakan terlebih dahulu. Jadi, bagaimana dia bisa kembali pada kata-katanya? Namun, ketika tinju Yang Ye tiba di hadapannya, dia menyesal mengucapkan kata-kata itu sebelumnya. Pukulan yang tampaknya sangat biasa beberapa saat yang lalu tiba-tiba menjadi sangat sengit ketika akan tiba sebelum Situ Bo. Selain itu, kekuatan di dalam tinju menyebabkan udara terkoyak dimanapun itu berlalu sementara suara ledakan udara bergema secara berturut-turut. Situ Bo tercengang, para murid yang berpartisipasi dalam Ascension Ranking sangat terkejut, dan gumpalan kejutan melintas di mata Yu Heng karena kekuatan Yang Ye telah mengejutkannya. Situ Bo tidak bisa peduli dengan kata-kata yang diucapkannya sebelumnya. Dengan membalik pergelangan tangannya, pedangnya meninggalkan serangkaian bayangan di belakang saat pedang itu menebas dengan cepat ke arah tinju Yang Ye. Dia tidak menggunakan teknik pedang, juga tidak punya waktu untuk menggunakannya. Selain itu, dia ceroboh dan membiarkan Yang Ye tiba di depannya. Jadi, sama sekali tidak mungkin untuk menghindari serangan Yang Ye, menyebabkan dia tidak punya pilihan selain melawannya. Yang Ye tidak menghindari serangan pedang ini, dan kecepatan tinjunya meningkat sebagai gantinya. Bang! Tinjunya menabrak pedang. Pedang peringkat mendalam kelas rendah tiba-tiba bergetar sebelum retakan langsung menyebar seperti laba-laba di atasnya. Wajah Situ Bo menjadi pucat karena ketakutan. Pada saat tinju Yang Ye bersentuhan dengan pedangnya, pedang di tangannya benar-benar berada di ambang terbang keluar dari genggamannya. Berapa tepatnya kekuatan fisik yang dimilikinya? Seberapa mengerikan pertahanan fisiknya? Bukan hanya Situ Bo yang kaget, semua orang di sekitarnya juga sama terkejutnya. Setelah melanjutkan dengan pedang peringkat mendalam tingkat rendah dengan tinjunya, bukan hanya tinjunya yang sama sekali tidak terluka, pedang itu hampir hancur berkeping-keping. Apakah dia seorang Dark Beast? Ekspresi Murong Yao berubah serius ketika dia menyaksikan adegan ini karena dia meremehkan Yang Ye lagi. Dia awalnya berpikir bahwa pedang dada dan teknik pedang yang tidak biasa adalah kartu truf Yang Ye, tapi sekarang sepertinya mereka jauh dari menjadi satu-satunya kartu trufnya. Ekspresi Situ Rong juga sangat serius. Pergi berhadapan melawan pedang peringkat mendalam kelas rendah dengan tinjunya yang telanjang namun tetap benar-benar tidak terluka. Ini benar-benar setara dengan tubuh fisik Dark Beast peringkat ke-9. Bagaimana bisa orang yang disebut Yang Ye ini memiliki tubuh fisik yang mengerikan? Di bawah platform, Situ Bo tidak punya waktu untuk memikirkannya atau merasa terkejut karena Yang Ye telah memukulnya lagi. Pergelangan Situ Bo bergerak saat dia menebas pedangnya pada Yang Ye lagi. Bang! Pedang meledak berkeping-keping sementara tinju Yang Ye tidak kehilangan momentum sama sekali, dan langsung menabrak dada Situ Bo. Situ Bo sangat terkejut, dan ia mengepalkan tangan kanannya menjadi kepalan tangan dan meninju kepalan tangan Yang Ye. Retak! Pada saat tinjunya bertemu tinju Yang Ye, ekspresi Situ Bo berubah dengan cepat.
Setelah itu, suara retak dan jelas dari tulang terdengar. Pada saat berikutnya, sosok si Tubo meledak ke belakang seperti roket, dan dia terbang sekitar 15 meter sebelum dia menabrak tanah dengan keras. Diam. Lingkungan sekitar sangat sunyi. Dia kehilangan begitu saja. Si Tubo yang berada di peringkat ketujuh alam surga pertama dikalahkan begitu saja dengan 2 pukulan. Semua orang di sekitarnya merasa bingung. Yang Ye menarik tinjunya dan menggelengkan kepalanya saat dia menatap si Tubo yang berbaring di tanah di kejauhan, dan kemudian dia berbalik dan berjalan menuju platform teleportasi. Si Tubo memang memiliki kekuatan, tetapi si Tubo seharusnya tidak meremehkan lawannya. Jika dia tidak meremehkan lawannya dan langsung menggunakan teknik pedang di awal pertempuran, maka itu akan sangat mustahil bagi Yang Ye untuk mengalahkannya dengan mudah hanya dengan mengandalkan tinjunya. Sayangnya, si Tubo terlalu ceroboh. Si Tubo tidak hanya membiarkan Yang Ye mendekati dirinya, ia bahkan bertukar pukulan dengan Yang Ye. Bukankah itu setara dengan mencari mati? Si Turong melompat dari peron dan tiba di sisi si Tubo. Ketika dia melihat lengan memutar si Tubo, wajahnya langsung berubah biadab saat dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Yang Ye. Dia berkata, itu hanya tinju sederhana, namun kamu benar-benar mendaratkan pukulan berat terhadap seseorang dari sekte yang sama. Kamu kejam sekali. Petik 2. Aku sudah menahan. Yang Ye berhenti bergerak, dia berbalik untuk melirik si Turong, dan kemudian dia berbalik dan terus berjalan menaiki platform. Kamu menahan. Wajah si Turong ganas ketika dia berkata, kamu menahan, ya. Saudara muda Yang Ye memiliki kekuatan yang mengejutkan, dan tangan saya gatal untuk pertempuran. Saya ingin mencari bimbingan dari saudara muda Yang Ye. Saya ingin tahu apakah saudara junior Yang Ye akan memberi saya kehormatan. Petik 2. Yang Ye berhenti sekali lagi. Dia berbalik untuk melihat si Turong dan berkata, apakah kamu yakin itu tanganmu yang gatal dan bukan kulitmu? Dia benar-benar menahan diri dalam pertempuran dengan si Tubo, jika tidak, jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, pukulan itu saja sudah cukup untuk menghancurkan semua tulang di tubuh si Tubo. Pertempuran dengan si Tubo adalah pertarungan sederhana, dan tidak perlu memutuskan hidup dan mati dalam pertempuran karena si Tubo tidak pernah bermaksud membunuhnya. Namun, jika si Turong berani mengambil tindakan terhadapnya, maka dia merasa dia akan membuat si Turong tidak dapat berpartisipasi dalam peringkat kenaikan karena dia melihat niat membunuh di mata si Turong. Hahaha, si Turong mulai tertawa karena amarah yang ekstrim. Sentimen yang terdengar bagus. Dia pikir dia siapa? Tepat ketika dia hendak menyerang, Yu Heng muncul di antara mereka berdua, dan dia melirik si Tubo yang terbaring tak sadarkan diri di tanah sebelum dia menatap Yang Ye dan berkata, kamu melukainya secara berlebihan. Saya tidak berpikir begitu. Yang Ye berkata dengan acuh tak acuh, dia seharusnya merasa beruntung bahwa dia bertemu saya. Jika itu adalah murid dari sekte hantu atau sekte lain, lalu apakah pedang penatua pedang berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup? Yu Heng tertegun, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jatuhkan masalah ini sekarang. Kepala ke ibu kota kekaisaran. Di tengah tatapan kesal si Turong, Yang Ye melangkah ke formasi teleportasi yang mengarah ke ibu kota kekaisaran bersama Murong Yao dan yang lainnya. Bab 157/157. Peringkat kenaikan bisa digambarkan sebagai grand bahkan di wilayah selatan. Bukan hanya 6 kekuatan besar yang akan berpartisipasi, bahkan klan besar, klan kecil, dan beberapa klan tertutup juga akan berpartisipasi. Dalam keadaan seperti itu, jelas bagaimana orang akan mengalir ke ibu kota kekaisaran, sehingga jalan-jalan di ibu kota hanya dapat digambarkan sebagai dipenuhi dengan lautan manusia. Selain Pro-Founder, sekelompok penjaga yang mengenakan baju besi perak akan berjalan di jalanan setiap 15 menit. Mata semua yang mendalam di jalanan akan mengungkapkan ketakutan ketika mereka melihat para penjaga ini karena kelompok penjaga ini dibentuk oleh para ahli rilem raja dan alam surga pertama. Selama bulan ini, para penjaga memiliki wewenang untuk bertindak pertama dan melaporkan kemudian. Dengan kata lain, jika seorang Pro-Founder berani menyebabkan masalah di ibu kota kekaisaran, maka para penjaga bisa membunuh Pro-Founder itu terlebih dahulu sebelum melaporkan masalah tersebut kepada atasan mereka. Bukan karena kekaisaran Grand Qin bertindak secara sombong, itu disahkan oleh semua 6 kekuatan besar dan kekaisaran itu sendiri. Karena jika mereka tidak memberikan otorisasi seperti itu, maka masalah mungkin akan timbul di dalam ibu kota kekaisaran. Di bawah pengaruh pencegahan dari kelompok-kelompok penjaga ini, meskipun jumlah orang di ibu kota kekaisaran bertambah banyak, tidak ada masalah yang muncul. Pilar pengukuran berada di pintu masuk ke Imperial Capital. Pilar itu setinggi 3 meter, lebar 1 meter, dan sepotong kristal tipis menempel di bagian bawah pilar batu. Itu tertanam dalam ke pilar batu, dan ada 10 baris kuarsa di atasnya. Selain itu, setiap baris memiliki 10 batu kuarsa. Pilar ini digunakan untuk mengukur kekuatan Pro-Founders. Selama Pro-Founder melancarkan serangan terhadap pilar ini, maka batu kuarsa di atasnya akan menyala. Semakin banyak batu kuarsa yang menyala, semakin besar kekuatan Pro-Founder. Pakar yang datang ke ibu kota kekaisaran biasanya akan mengukur kekuatan mereka karena itu juga merupakan kesempatan untuk mendapatkan ketenaran. Pada saat ini,
Para pro-founder yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di pintu masuk ibu kota, dan ada 10.000 lebih dari mereka. Tak satu pun dari mereka yang menyerang pilar pengukuran, dan mereka malah melihat platform teleportasi besar di luar pintu masuk. Seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Keenam kekuatan besar dilarang membangun platform teleportasi di dalam Imperial Capital, jadi mereka malah mendirikannya di luar ibu kota. Mana yang mengatakan bahwa 6 kekuatan besar akan tiba hari ini? Matahari sudah akan terbenam, jadi mengapa belum ada tanda-tanda mereka? Seorang pria kasar meludah ke tanah dan berbicara dengan sedikit ketidaksenangan. Tunggu sebentar, seharusnya mereka segera datang, kata seorang pria muda yang tampan di samping pria kasar itu. Saya sudah menunggu sejak pagi hari karena saya ingin menyaksikan kekuatan para murid ini dari 6 sekte besar. Jika saya tahu mereka akan sangat lambat, saya akan pergi ke Moon Indulgence Pavilion untuk bersenang-senang. Pria kasar itu terus berbicara dengan tidak senang. Bukankah setiap orang yang berkumpul di sini berhasrat untuk menyaksikan kekuatan mereka? Pemuda tampan itu berkata, dikatakan bahwa para murid sekte adalah jenius yang luar biasa. Bahkan saya ingin menyaksikan betapa mengerikannya para murid sekte ini. Petik 2. Jenius-jenius yang mengerikan. Gumpalan penghinaan muncul di sudut-sudut mulut lelaki yang kasar itu. Dia berkata, saya, Lao Niu, akan mengukus pusat perhatian dari para murid sekte ini dan memungkinkan mereka untuk menyadari bahwa kita para pembudidaya mandiri adalah jenius mengerikan yang sebenarnya. Pemuda tampan itu tersenyum ketika mendengar ini, dan dia tidak berbicara lebih jauh. Bocah yang cantik, apakah kamu tidak percaya padaku? Pria kasar itu sedikit marah ketika dia melihat pemuda tampan itu hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Pria muda yang tampan itu menunjuk ke pilar pengukuran dan berkata, saudaraku, kamu bisa mengukur kekuatanmu dengan pilar ini terlebih dahulu. Para anggota dari 6 kekuatan besar pasti akan melakukan hal yang sama begitu mereka tiba di sini. Jadi, kita akan tahu persis siapa yang lebih tangguh dalam beberapa saat. Bagaimana menurut Anda? Kenapa tidak? Pria kasar itu mendengus dingin, dan kemudian dia berjalan ke pilar. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengulurkan tangannya secara horizontal. Setelah itu, dia mengangkat tangannya perlahan-lahan sementara gambar gunung perlahan terbentuk di tangannya. Pada saat tertentu, pria kasar itu berteriak keras sebelum tangan kanannya menamparkan pilar dengan cepat. Gunung Palem. Telapak tangannya turun namun pilar tidak bergerak sama sekali, dan kemudian 71 batu kuarsa menyala di atasnya. Pria muda itu menggelengkan kepalanya ketika dia melihat 71 batu kuarsa menyala. Pria kasar itu berada di peringkat ke-7 dari alam surga pertama, sehingga mampu menerangi jumlah batu kuarsa ini benar-benar baik ketika berada di antara para pembudidaya independen. Namun, jika prestasi seperti itu harus dibandingkan dengan para murid dari 6 kekuatan besar, maka pria yang kasar itu pasti akan meminta penghinaan. Penonton lain di sekitarnya mengungkapkan ekspresi kekaguman, tetapi sebagian besar mengungkapkan penghinaan. 71 kuart batu dapat dianggap sebagai tingkat menengah paling banyak, dan ketika para murid dari 6 kekuatan besar tiba, maka 71 batu kuarsa hanya dapat dianggap sebagai tingkat ketiga atau sampah. Di tengah kerumunan, seorang wanita dengan sosok Yang I dan I berbicara dengan jijik. Kakak, dia hanya menyalakan 71 batu, namun dia berani menyombongkan diri melawan murid-murid sekte. Orang bodoh benar-benar tak kenal takut. Petik 2. King Hong, apakah kamu membuat perbandingan dengan saudara yang lagi? Seorang pria dengan sosok yang kuat berdiri di sisi wanita itu, dan dia berkata dengan sedikit kata-kata, tidak bisakah kamu membandingkannya dengan orang biasa? Saudara yang tidak biasa sama sekali. Apakah kamu tidak tahu itu? Wanita itu tidak lain adalah King Hong, dan pria yang kuat itu adalah kakak King Hong, Manzi. Pria muda yang tetap diam di samping Manzi adalah Xiao Hei. Mereka bertiga secara alami menolak untuk melewatkan acara besar seperti itu. King Hong mengerutkan bibirnya, dan kemudian dia melihat platform teleportasi dan berkata, kakak, apakah Anda pikir Yang Ye akan datang? Manzi mengangkat bahu dan berkata, bagaimana saya tahu? Tapi saya pikir dia mungkin tidak mau. Meskipun kekuatan Broter yang sangat tangguh, itu seharusnya tidak cukup untuk berpartisipasi dalam peringkat kenaikan. Bahkan jika dia ingin berpartisipasi, Sekte Pedang mungkin tidak akan mengizinkannya. Lagi pula, jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup selama peringkat kenaikan, maka itu akan menyebabkan kematian. Tapi aku merasa dia akan datang. King Hong berbicara dengan nada tegas. Manzi menggelengkan kepalanya. Dia merasa dia akan datang. Bisakah perasaan seperti ini bisa dipercaya? Bagaimanapun, dia tidak percaya perasaan seperti itu. Mereka di sini, mereka di sini. Itu adalah murid-murid dari Sekte Pedang. Sekte Pedang telah tiba. Tepat pada saat ini, seseorang meraung keras. Semua orang menembak tatapan mereka setelah mendengar ini. Cahaya terang melintas pada formasi teleportasi, dan kemudian lebih dari 10 orang muncul di sana. Ini Yang Ye. Kakak, itu Yang Ye. King Hong langsung menemukan sosok Yang Ye, dan matanya yang indah berkedip-kedip dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Manzi juga tersenyum ketika melihat Yang Ye. Dia memiliki kesan yang sangat baik tentang Yang Ye,
atau harus dikatakan bahwa dia dengan tulus mengambil Yang Ye menjadi temannya. Jadi, bukankah normal untuk bahagia ketika seseorang melihat seorang teman? Yang Ye tidak memperhatikan King Hong, Manzi, dan Xiao Hei. Saat ini, dia sangat terkejut sama seperti yang lain di sisinya. Dia terkejut bahwa sebenarnya ada begitu banyak orang di sekitarnya. Pedang pemimpin Penatua, apakah semua orang ini datang untuk menyambut kita? Tanya Qin Feng. Yang lain memandang Yu Heng juga dan menginginkan jawaban untuk pertanyaan ini. Yu Heng tersenyum pahit dan berkata, pemikiran yang penuh harapan. Lihat pilar itu. Itulah pilar pengukuran, dan mengukur kekuatan seseorang. Mereka datang untuk menyaksikan kekuatan para murid dari berbagai sekte. Jadi, jangan biarkan aku turun dan berusaha untuk menerangi 90 batu kuarsa setidaknya untuk membawa kehormatan bagi sekte pedang kita. Yang lain mengangguk ketika mereka mendengar ini. Apakah kalian semua tahu berapa banyak batu kuarsa yang Penatua Su nyalakan bertahun-tahun yang lalu? Tepat pada saat ini, pria di sisi Su Qingxi tiba-tiba tersenyum ketika dia mengajukan pertanyaan ini. Semua orang menatap Su Qingxi dan Penatua pelataran dalam itu dengan ekspresi ingin tahu. Mata Yang Ye mengungkapkan rasa ingin tahu juga. Su Qingxi telah naik peringkat Ascension bertahun-tahun yang lalu, jadi hasilnya mungkin akan sangat baik. 93. Mungkin Anda semua berpikir bahwa 93 batu kuarsa tidak terlalu bagus, tetapi Anda tidak akan berpikir seperti itu setelah Anda mencoba mengukur kekuatan Anda dengan pilar itu. Petik 2. Berapa banyak sekolah asal yang menyala pada saat itu? Yang Ye tiba-tiba mengajukan pertanyaan ini. Karena sekolah asal telah mendapatkan posisi pertama pada waktu itu, maka para murid sekolah asal mungkin menyalakan batu kuarsa lebih banyak lagi, dan dia sangat ingin tahu tentang itu. Karena hanya dengan memahami kekuatan sekolah asal, ia dapat mengevaluasi kekuatannya sendiri secara akurat. Yang lain mengungkapkan tatapan ingin tahu ketika mereka mendengar Yang Ye. Mereka bertanya-tanya bagaimana hebatnya para jenius mengerikan yang datang dari raksasa di wilayah selatan, sekolah asal. Pria di sisi Su Qingxi itu mengungkapkan sedikit ketidaksenangan di matanya. Dia telah menyebutkan topik ini hanya untuk membuat Su Qingxi bahagia. Namun, murid di hadapannya ini sebenarnya sangat tidak masuk akal dan menyebutkan pertanyaan yang mungkin menyebabkan Su Qingxi merasa malu. Tepat ketika dia hendak mencaci maki Yang Ye, Su Qingxi berkata, 97. Itu adalah seorang jenius dari sekolah asal yang menyalakan batu kuarsa paling banyak pada waktu itu, dan dia peringkat di posisi pertama pada peringkat kenaikan juga. Meskipun perbedaan antara hasil kami hanya 4 batu kuarsa, jarak di antara kami sebenarnya sangat besar. Karena itu sangat sulit untuk menerangi setiap batu kuarsa tunggal setelah ke-90. Kalian semua akan mengerti sebentar lagi. Petik 2. Ketika dia melihat Su Qingxi benar-benar berbicara untuk memberikan penjelasan, seberkas kejutan melintas di mata pria itu. Dia melirik Su Qingxi, dan kemudian melirik Yang Ye sebelum dia terdiam. Seberapa besar jarak antara 97 dan 93 kuarsa? Orang hanya bisa memahaminya setelah mencoba pilar pengukuran. Mereka semua tiba di pintu masuk kota di bawah pimpinan Yu Heng, dan kemudian Yu Heng mengalihkan pandangannya melewati Yang Ye dan yang lainnya sebelum turun ke Si Turong. Dia berkata, Si Turong, kamu coba dulu. Si Turong mengungkapkan ekspresi senang, dan perasaan superioritas langsung muncul dan menyapu hatinya. Penatua Pedang Komandan memintanya menjadi yang pertama, jadi apa yang diwakilinya? Itu mewakili bahwa Penatua Pedang berpikir sangat tinggi tentang dia dan merasa bahwa dia bisa membuat awal yang baik untuk sekte pedang di sini. Bab 158. Tepat ketika Si Turong telah berjalan ke pilar pengukuran dan bermaksud mengukur kekuatannya, seseorang tiba-tiba berseru sekali lagi. Sekte hantu telah tiba. Ketika mereka mendengar ini, semua yang lain di sekitarnya menatap ke arah platform teleportasi secara bersamaan, dan bahkan anggota SWAT Sek telah melakukan hal yang sama. Tapi tidak seperti yang lain di sekitarnya, para anggota sekte pedang memiliki pandangan bermusuhan. Hanya ada 4 anggota dari sekte hantu, dan mereka semua mengenakan jubah hitam yang memiliki kerangka dicetak pada mereka. Kelompok mereka terdiri dari seorang lelaki tua berambut merah yang memegang tongkat hitam pekat dan 3 pemuda berusia sekitar 17 tahun. Itu Penatua Kugu, seorang ahli alam agung. Murong Yao yang berdiri di samping Yang Ye berbicara dengan suara rendah. Penatua Kugu. Yang Ye berkata, aku tidak tahu siapa dia. Dia berasal dari generasi yang sama dengan Penatua Komandan Pedang, dan kekuatannya sangat hebat. Tak terhitung murid sekte pedang saya telah binasa di tangannya. Murong Yao berkata, singkatnya, jika Anda bertemu dengannya sendiri. Sayangnya, lebih baik jika Anda tidak melakukannya. Karena bertemu dengannya akan sama dengan kematian. Petik 2. Yang Ye mengangguk setuju. Karena bagaimana mungkin seorang ahli alam agung menjadi keberadaan yang bisa dilawannya sekarang. Lihat pria muda di belakang Kugu itu. Dia mungkin Xiu Luo. Menurut para tetua, dia telah memahami Slater Inten, dan dia akan menjadi musuh terbesar kita kali ini. Murong Yao menatap pemuda itu dengan ekspresi yang agak serius tetapi tidak ada ketakutan di matanya. Yang Ye menatap pemuda itu.
Pria muda itu sekitar usianya dan memiliki penampilan yang sangat tampan. Dia tidak menyenangkan untuk dilihat seperti murid-murid lain dari Sekte Hantu, dan dia memberikan perasaan yang tidak bersalah. Namun, Yang Ye tentu saja tidak akan percaya bahwa dia tidak bersalah karena tidak mungkin bagi seseorang yang memahami Slaughter Intent tidak mencelup tangannya dengan darah. Meskipun dia tampak tidak bersalah, dia sebenarnya sangat kejam. Menurut rumor, dia tidak hanya membunuh kedua orang tuanya untuk memahami Slaughter Intent, dia bahkan memusnahkan lebih dari 1.800 orang yang membentuk seluruh klannya. Singkatnya, dia telah membunuh semua orang yang bahkan sedikit berhubungan dengannya. Pada akhirnya, seorang ahli Sekte Hantu puas dengan kemampuannya dan membawanya kembali ke Sekte Hantu. Seharusnya, tidak ada seorang pun di Sekte Hantu yang berani menjadi tuannya. Murong Yao berbicara dengan suara rendah. Dia membunuh kedua orang tuanya. Ekspresi Yang Ye berubah serius. Jika ini benar, maka kejahatannya telah tiba pada tingkat yang tak terbayangkan. Saya benar-benar harus sangat berhati-hati terhadap orang gila ini. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Yang Ye merasa bahwa kedua orang di sisi Xiu Luo adalah orang-orang yang benar-benar berbahaya. Keduanya sedikit lebih tua dari Xiu Luo, namun mereka tampak lebih polos dari luar jika dibandingkan dengan Xiu Luo. Tapi Yang Ye merasa bahwa keduanya tidak sederhana, dan bahkan sampai-sampai dia merasa mereka bahkan lebih berbahaya daripada Xiu Luo. 4 anggota Ghost Sekte mengabaikan semua orang dan langsung berjalan ke anggota dari SWOT Sect. Pria tua dengan rambut merah menyapu pandangannya melewati Murong Yao dan yang lainnya sebelum dia melihat Yu Heng pada akhirnya dan tersenyum dingin. Yu Heng, aku tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya kamu yang memimpin grup kali ini. Apa, kamu takut para murid Sekte Pedangmu akan mati sebelum waktunya? Petik 2. Tentu saja aku. Yu Heng ditertawakan. Kugu, jika Sekte Hantu Anda berpartisipasi dalam peringkat kenaikan secara tegak lurus, maka Sekte Pedangku akan secara alami tidak perlu takut dengan Sekte Hantu Anda. Namun, Sekte Hantu Anda selalu menggunakan metode tercela, jadi pedang Sekte saya tentu saja harus menakutkan. Lagi pula, junior ini tidak bisa melawan para pakar Realm Spirit dari Sekte Hantu Anda, kan? Petik 2. Kugu melirik Yang Ye dan yang lainnya yang berdiri di belakang Yu Heng, dan kemudian dia berkata dengan jijik, apakah mereka bahkan layak membuat Sekte Hantu saya menggunakan ahli Spirit Realm? Yu Heng, kamu benar-benar berpikir terlalu tinggi tentang mereka. Petik 2. Si Turong dan yang lainnya sangat marah ketika mereka mendengar ini, namun mereka tidak berani menyela. Kugu, jangan bilang padaku bahwa itu bukan Sekte Hantu Anda yang mengirim para ahli untuk membunuh murid-murid yang berpartisipasi dari Sekte Pedang saya pada waktu itu dan tidak memberitahu saya bahwa itu bukan Sekte Hantu Anda yang menetas plot baru-baru ini melawan para murid yang berpartisipasi dari Sekte Pedang saya. Jika para murid dari Sekte Hantu Anda tidak takut pada murid dari pedang Sekte saya, lalu mengapa ada keharusan untuk menggunakan metode tercela seperti itu? Yu Heng berbicara dengan dingin. Takut para murid Sekte Pedangmu. Kugu tersenyum muram dan berkata, Yu Heng, berdebat di sini denganmu tidak ada artinya. Pilar pengukuran ada di sini, dan murid terkuat di generasi muda Sekte kami juga ada di sini. Mengapa kita tidak meminta mereka mencobanya? Dan biarkan semua orang di sini melihat siapa yang takut dengan siapa. Petik 2. Itulah tepatnya yang aku inginkan. Yu Heng melirik ketiga pemuda di belakang Kugu dan berkata, kamu duluan. Kamu di sini dulu, jadi kamu dulu. Kugu bertindak sopan. Yu Heng berbalik untuk melihat Si Turong sebelum dia berkata dengan suara rendah. Jangan menahan diri. Si Turong mengangguk. Dia secara alami tidak akan menahan diri karena itu terkait dengan reputasi SWOT Sect. Dia mengambil napas dalam-dalam sebelum energi yang mendalam di dalam seluruh tubuhnya melonjak, dan kemudian dengan pergelangan tangannya, sebuah pedang muncul di tangannya. Energinya yang mendalam mengalir ke pedang, dan pedang itu langsung melolong. Pada saat tertentu, Si Turong berteriak keras, dan kemudian dia menikam pedang ke arah pilar. Seketika, banyak pedang energi ditembakkan secara eksplosif dari ujung pedang ke arah pilar. Bang! Hanya dalam waktu singkat, tidak kurang dari 30 pedang energi plus telah menghantam pilar, dan kemudian kuarsa di bagian bawah pilar tiba-tiba menyala. Semua orang menyapu pandangan mereka, dan mereka memperhatikan bahwa seluruh tubuh telah menyala. 91. Betapa tangguh. Seperti yang diharapkan dari seorang anggota dari 6 kekuatan besar. Benar, dari mana orang dari sebelumnya yang ingin menunjukkan kepada para murid sekte ini betapa penanam independen yang mengerikan. Petik 2. Dia benar-benar tangguh. Bahkan seorang ahli rilem raja biasa tidak akan bisa menyalakan 91 batu kuarsa. Para murid sekte benar-benar mengerikan. Pembudidaya independen benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan para murid sekte. Sayangnya, saya harus bekerja lebih keras dan mencari sekte untuk bergabung. Betapa saya menyesalinya. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Si Turong langsung mengungkapkan kebahagiaan di wajahnya ketika dia mendengar orang-orang di sekitarnya, dan kemudian dia melontarkan tatapan provokatif pada 3 pemuda dari Ghost Sect. Dia tidak memperhatikan bahwa Su Qingxi dan Yu Heng sedikit mengernyit saat ini karena mereka jelas sadar bahwa si Turong sama sekali tidak mengerahkan kekuatan penuhnya sama sekali dan menyembunyikan kekuatannya.
91 batu kuarsa benar-benar sangat baik di kalangan pembudidaya independen, tetapi jika itu adalah di antara para murid elit sekte, maka itu hanya bisa dianggap sebagai skor kelulusan. Jika itu di waktu lain, maka Su Qingxi dan Yu Heng akan menyetujui Si Turong menahan. Namun, menahan pada saat seperti itu tampaknya sangat bodoh karena terkait dengan reputasi sekte pedang. Ini adalah kekuatan seorang murid dari sekte pedang Anda. Betapa mengecewakan. Penatua Kugu diejek, dan kemudian dia berbalik untuk melihat ketiga pemuda di belakangnya. Siapa di antara kalian yang akan melakukannya? Si Uluo berdiri ke depan. Dia bahkan tidak melirik Si Turong sebelum langsung berjalan ke pilar, dan kemudian dia menjentikkan jarinya. Sebaris darah ditembakkan secara eksplosif ke arah pilar, dan kemudian baris demi baris batu kuarsa menyala sampai total 93 telah menyala. Dewaku, 93 batu sebenarnya telah menyala. Ini adalah hasil terbaik hingga sekarang, kan? Ini sebenarnya dua batu lebih baik dari sekte pedang. Betapa tangguhnya. Petik 2. 93. Bahkan para ahli Rilem Raja di bawah peringkat kelima dari kerajaan Rilem akan merasa sangat sulit untuk dicapai. Siapa dia? Dia benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan. Petik 2. Aku mengenalinya, namanya adalah Si Uluo. Seharusnya, dia telah memahami inten pembantaian. Jika dia menggunakan slater intennya, maka dia mungkin akan menyalakan 95 batu kuarsa atau bahkan lebih. Petik 2. Slater inten. Yang lain di sekitarnya tersentak ketika mereka mendengar ini. Wajah Si Turong terbakar karena dia benar-benar ditampar di muka umum. Wajah Yu Heng dan Su Qingxi sedikit tidak sedap dipandang. Meskipun orang-orang di sekitarnya tidak berbicara tentang sekte pedang mereka, tidak ada keraguan bahwa sekte pedang benar-benar kehilangan muka kali ini. Sementara itu, Si Uluo melirik Murong Yao dan yang lainnya sebelum pandangannya turun ke Si Turong pada akhirnya. Dia berkata, jika semua orang di generasi yang lebih muda dari sekte pedang berada pada tingkat yang sama dengan Anda, maka itu benar-benar akan terlalu membosankan. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan kembali ke dua pemuda lainnya. Tunggu. Tepat pada saat ini, Murong Yao berdiri, dan Si Uluo berbalik untuk menatapnya sebelum dia berkata, apa? Murong Yao tidak berbicara. Dia berjalan ke pilar, dan kemudian dia mengulurkan tangan kanannya sebelum dengan ringan mengepalkan jari-jarinya. Pedang energi yang terbentuk dari energi yang dalam muncul di tangannya, dan ketika energinya yang mendalam tak henti-hentinya dituangkan ke dalamnya, pedang energi tumbuh semakin banyak material. Setelah 2 napas waktu, pedang energi itu tampak seperti pedang sungguhan, dan pedang itu memancarkan cahaya yang menyilaukan dan cemerlang di udara. Pergi. Murong Yao menggerakkan pergelangan tangannya, menyebabkan pedang energi untuk menembak maju dengan eksplosif. Bang! Sebuah ledakan besar terdengar. Pilar pengukuran bergetar ringan sebelum batu kuarsa langsung menyala di bawah tatapan semua orang di sekitarnya. 95. Seseorang berteriak dari dalam kerumunan. Semua penonton di sekitarnya terkesiap. 95. Dia benar-benar jenius mengerikan, dan dia bahkan bisa dianggap jenius mengerikan di tempat-tempat seperti sekolah asal dan akademi kekaisaran. Ekspresi Si Turong tetap tidak sedap dipandang. Karena bahkan jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia tidak percaya diri dengan kemampuannya untuk menerangi 95 batu kuarsa. Namun, saudari juniornya ini benar-benar telah menyalakan 95 batu, jadi bukankah ini berarti bahwa kekuatannya tidak kalah dengan miliknya? Ekspresi tak sedap dipandang Yu Heng dan Su Qingxi sedikit mereda karena Sword Sect tidak akan dipermalukan di depan umum pada akhirnya. Sepertinya aku meremehkannya sedikit. Yang Ye menatap Murong Yao sambil berbicara di dalam hatinya. Bahkan dia tidak berani dengan terburu-buru menggunakan tubuhnya untuk secara langsung menolak kekuatan serangan yang baru saja dieksekusi Murong Yao. Dia yakin pada kemampuannya untuk melawannya, tetapi ketika dia melihat ekspresi tenang Murong Yao, dia tahu bahwa dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dan jika dia melakukannya, maka kekuatan serangan itu akan menjadi lebih menakutkan. Bab 159/159. Rasa jijik di mata Si Uluo telah menghilang, dan dia dengan hati-hati mengukur Murong Yao sebelum dia berkata, kekuatanmu tidak buruk. Anda memenuhi syarat untuk menjadi lawan saya. Sampai jumpa selama peringkat kenaikan. Begitu dia selesai berbicara, Si Uluo tidak membuang-buang napas, dan dia berbalik untuk berjalan ke sisi Penatua Kugu. Setelah Si Uluo kembali ke sisi Kugu, seorang pemuda lain di belakang Kugu berjalan keluar. Pria muda itu menyapu Yang Ye dan yang lainnya dengan tatapannya sebelum akhirnya turun ke Murong Yao pada akhirnya. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan, penampilan, dan figur yang cukup bagus. Tapi sayang sekali, sayang sekali. Petik 2. Segera setelah dia selesai berbicara, pemuda itu tidak menunggu Murong Yao untuk berbicara sebelum dia berjalan langsung menuju pilar pengukuran. Setelah itu, dia menekuk tangan kanannya sehingga telapak tangannya menghadap ke tanah, dan kemudian seutas energi hitam muncul di telapak tangannya. Namun, pada saat ini, fluktuasi muncul dari formasi teleportasi lagi. Istana bunga telah tiba, dan istana salju juga. Seseorang berseru. Semua orang melihat ke arah formasi teleportasi lagi.
Dua kelompok orang muncul di peron. Kelompok 4 di sebelah kiri mengenakan gaun panjang yang ditutupi bunga-bunga indah, sedangkan kelompok 5 di sebelah kanan mengenakan gaun panjang putih murni. Kedua kelompok ini memiliki kesamaan, dan mereka sepenuhnya terdiri atas perempuan. Selain itu, semuanya sangat indah. Lihat wanita paling cantik di antara kelompok wanita berpakaian putih di sebelah kanan. Murong Yao berkata kepada Yang Ye, dia Leng Xinran, perwakilan dari Istana Salju. Seharusnya, dia telah membunuh seorang ahli rilem raja di masa lalu. Benar, dia memiliki energi mendalam elemen air, jadi kamu harus berhati-hati jika bertarung dengannya di masa depan. Petik 2. Bagaimana dengan kelompok di sebelah kiri? Yang Ye melirik Leng Xinran sebelum dia mengalihkan pandangannya ke arah kelompok dari Istana Bunga. Dibandingkan dengan Istana Salju, dia bahkan lebih tertarik pada Istana Bunga. Murong Yao melirik Yang Ye dan berkata, lihat wanita di sebelah kiri yang wajahnya ditutupi kerudung. Dia Wenren Yue, dan dia berada di peringkat ke-9 alam surga pertama. Dia sangat misterius, dan tidak ada desas-desus tentangnya. Namun, semakin seperti ini, semakin kita harus berhati-hati. Wenren Yue, iya, Yang Ye mengangguk ringan, dan kemudian dia memandang Murong Yao dan berkata, kamu tampaknya memiliki pengetahuan yang sangat baik tentang para jenius ini. Tentu saja, Murong Yao berkata, hanya dengan terus-menerus mengetahui kekuatan para jenius dahsyat dari wilayah selatan ini saya dapat memiliki pemahaman yang akurat tentang kekuatan saya sendiri. Kalau tidak, dengan sanjungan dari pengadilan dalam dan murid-murid pengadilan luar dari Sekte Pedang, aku mungkin akan berpikir aku benar-benar jenius mengerikan seperti si Turong. Yang Ye tersenyum dan berkata, sekarang saya mengerti mengapa kekuatan Anda begitu hebat. Memang, tidak ada satupun sampah di antara mereka yang bisa menjadi ahli, seperti Murong Yao. Kamu sendiri tidak buruk, karena aku merasakan aura bahaya darimu. Alis Murong Yao terangkat saat dia berbicara. Kita berada di kapal yang sama sekarang, jadi bahkan jika aku berbahaya, aku hanya ancaman bagi orang lain, kan? Yang Ye tersenyum saat berbicara. Akan baik jika semua murid yang berpartisipasi dari Sekte Pedang bisa berpikir seperti itu. Murong Yao berbicara dengan datar. Yang Ye tersenyum dan tidak berbicara lebih jauh. Dia bisa merasakan bahwa murid senior pengadilan dalam yang dipimpin oleh si Turong benar-benar menolak Murong Yao, Qin Feng, dan dia. Namun, dia tidak keberatan dengan semua itu. Selama mereka tidak menyinggung perasaannya, maka mereka akan menolaknya sesuka hati. Bagaimanapun, itu tidak akan membahayakan dia sama sekali. Istana Salju dan Istana Bunga tampaknya saling bermusuhan. Kedua kelompok saling melirik dengan dingin sebelum berjalan bersamaan menuju pintu masuk kota. Kugu, Yu Heng, aku tidak menyangka bahwa kalian berdua yang akan memimpin kelompokmu masing-masing. Wanita cantik yang memimpin kelompok dari Istana Bunga memperhatikan Yu Heng dan Kugu dengan sekali lirikan, dan dia berbicara dengan suara datar. Kai Feng, setelah beberapa puluh tahun, kau masih secantik biasanya. Yu Heng memiliki ekspresi yang sedikit rumit di matanya saat dia menatap wanita cantik itu, dan dia menghela nafas dengan emosi. Sepertinya baru kemarin kita menjadi teman. Sayangnya, petik 2. Gumpalan ekspresi rumit muncul di mata wanita cantik bernama Kai Feng juga, dan dia berkata, setelah beberapa puluh tahun, kamu sudah diambang menjadi kakek tua. Petik 2. Waktu tidak bisa dimaafkan. Yu Heng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sementara itu, wanita cantik yang memimpin kelompok dari Snow Palace berkata dengan dingin, silakan pergi ke tempat lain untuk menyalakan kembali api lama Anda, oke? Ekspresi Cao Feng berubah dingin, dan kemudian dia tersenyum dan berkata, jadi bagaimana dengan itu? Itu masih lebih baik daripada seseorang yang tidak bisa menyalakan kembali apapun. Petik 2. Wanita cantik dengan pakaian putih itu menatap dingin ke arah Kai Feng, dan kemudian dia memandangi Yu Heng dan berkata, Yu Heng, kamu adalah sosok yang luar biasa bertahun-tahun yang lalu, jadi apa yang membuatmu tertarik pada wanita ini? Untungnya, Anda tidak memilih untuk bergaul dengan wanita ini, jika tidak, dia akan membuat Anda memakai topi hijau, yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Anda mungkin masih belum tahu, tetapi hewan peliharaan jantan yang dimiliki seseorang telah melebihi 3 digit. Petik 2. Ekspresi Cao Feng sedikit tidak sedap dipandang saat dia berkata, Bing Yu, kamu mencari spar. Kamu pikir aku takut padamu? Bing Yu tertawa dingin. Aku akan pergi dulu. Tepat ketika suasana di antara mereka konfrontatif, Kugu mengepalkan tinjunya kedua wanita sebelum dia membawa ketiga pemuda itu pergi. Dia benar-benar tidak tertarik diseret ke dalam permusuhan antara Istana Salju dan Istana Bunga. Yu Heng menangkupkan tinjunya pada mereka dan berniat untuk pergi juga. Karena dia tidak ingin terseret ke dalam permusuhan antara Istana Salju dan Istana Bunga juga. Sekte Pedang tidak mampu menyinggung kedua sisi, jadi yang terbaik adalah pergi. Apakah ada seseorang yang disebut Yang Ye di Sekte Pedang Anda? Tepat ketika Yu Heng berniat untuk pergi, Kai Feng berbicara dengan tiba-tiba. Si Turong dan yang lainnya memandang Yang Ye sementara Su Qingxi dan Yu Heng mengerutkan kening. Yang Ye juga tertegun. Mungkinkah dia bermaksud mencari masalah dengan saya? Namun,
dia tidak takut karena dia memiliki identitas Master Jimat, jadi dia segera berdiri dan berkata, aku adalah dia. Ketika mereka mendengar Yang Ye, para murid dari Istana Bunga memandang Yang Ye. Terutama Wenren Yue yang wajahnya disembunyikan oleh kerudung. Mata indahnya berkedip dengan cahaya yang aneh. Kai Feng mengukur Yang Ye dari atas ke bawah, dan kemudian dia berkata, kamu putra Feng Yu. Yang Ye menatapnya dengan diam. Peringkat kedua dari alam surga pertama. Saya pikir putra Feng Yu akan luar biasa, namun saya tidak pernah menyangka bahwa Anda hanya berada pada peringkat kedua alam surga pertama. Betapa mengecewakan. Kai Feng menggelengkan kepalanya dengan ringan. Apakah kamu sudah selesai? Yang Ye berbicara dengan acuh tak acuh. Tak perlu dikatakan, ekspresi tenang dan tenang Yang Ye sangat menjijikkan. Mata Kai Feng sedikit menyipit ketika dia berkata, jangan berpikir bahwa kamu bisa tidur nyenyak hanya karena kamu memiliki Lin San untuk diandalkan. Jika Istana Kembang saya ingin berurusan dengan seseorang, maka asosiasi guru jimat pun tidak akan bisa menghentikannya. Petik 2. Yang Ye mengangguk dan berkata, aku percaya padamu. Aku akan menunggu. Petik 2. Apakah kamu tidak takut ibumu akan mati? Kata Kai Feng dengan suara rendah. Yang Ye tiba-tiba mulai tertawa. Dia tertawa sebentar sebelum berkata, dengan status Istana Bunga di wilayah selatan, itu tidak akan terlalu rendah untuk memanfaatkan ibu seseorang untuk mengancam orang itu, kan? Itu belum tentu demikian. Sementara itu, Bing Yu berkata dengan dingin dari samping, Istana Bunga bahkan mampu membesarkan laki-laki, jadi bagaimana mungkin mereka tidak mampu menggunakan ibumu untuk mengancammu? Nak, ambil kata peringatan dari saya. Jika Istana Bunga mengancam Anda dengan ibu Anda, maka sebaiknya Anda tidak berkompromi. Karena konsekuensi dari itu adalah kamu sekarat bersama ibumu, dan bahkan jika kamu tidak mati, hidup akan lebih buruk daripada kematian. Petik 2. Terima kasih atas peringatan Anda, senior. Yang Ye membungkuk sedikit ke Bing Yu, dan kemudian dia memandang Kai Feng dan berkata, jika tidak ada yang lain, maka saya akan pergi. Petik 2. Gumpalan niat membunuh yang mengerikan melintas di mata Kai Feng sementara energi yang mendalam di dalam tubuhnya melonjak. Tepat pada saat ini, Su Qingxi tiba-tiba muncul di hadapan Yang Ye dan berkata, senior Kai Feng tidak akan melakukan sesuatu seperti menindas yang lemah, bukan? Yu Heng berkata juga, Kai Feng, beri aku wajah dan letakkan masalah ini untuk saat ini, oke? Yang Ye mewakili pedang sekte sekarang, jadi jika dia membiarkan Kai Feng mempermalukan Yang Ye, maka itu bukan hanya menjadi Yang Ye yang kehilangan muka, pedang sekte akan kehilangan muka juga. Setelah beberapa saat, Kai Feng mendengus dingin dan berkata, aku akan memberi Yu Heng wajah dan menjatuhkan masalah kali ini. Nak, aku jamin kau akan bertemu kembali dengan ibumu suatu hari nanti. Pada saat itu, aku akan membuat hidup lebih buruk daripada mati untukmu. Wajah Yang Ye tetap tanpa ekspresi, dan dia tidak mengatakan apapun sebagai balasan juga. Dia berbalik dan berjalan ke kota. Dia tahu bahwa orang di depannya ini persis seperti Feng Yi dan pasti menaruh dendam terhadap ibunya, dan itulah alasan mengapa dia menargetkannya seperti ini. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa Kai Feng tidak salah. Asosiasi Master Jimat dapat melindunginya untuk sementara waktu, namun tidak mungkin baginya untuk melindunginya seumur hidup. Lagi pula, jika Istana Bunga mengirim ahli Spirit Realm atau bahkan Exalt Realm untuk membunuhnya, maka dia tidak akan memiliki ruang untuk menolak sama sekali. Jadi, dia harus menjadi lebih kuat tanpa akhir. Yang Ye, tiba-tiba, suara yang akrab terdengar dari samping. Yang Ye menoleh untuk melihat ke atas, dan dia melihat King Hong tersenyum cerah padanya. Selain itu, Manzi dan Xiao Hei ada di sisinya. Apa yang kalian lakukan di sini? Yang Ye berjalan, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum di wajahnya. Bab 160. Yu Heng, karena pertimbangan untuk hubungan kita di masa lalu, izinkan aku untuk memberikanmu beberapa saran. Yang terbaik adalah pedang sekte Anda tidak mengganggu dalam hal-hal antara Yang Ye dan Istana Bunga saya. Melakukan hal itu sama sekali tidak menguntungkan pedang sekte Anda. Cao Feng melirik dingin pada Yang Ye yang mengobrol dengan gembira dengan King Hong dan yang lainnya, dan ia berbicara dengan suara dingin. Yu Heng mengerutkan kening. Bukankah dia agak terlalu sombong dan sombong dengan kata-katanya? Sementara itu, Su Qingxi tiba-tiba berkata, apakah kita terlibat atau tidak adalah bisnis Sword Sect kita? Tidak perlu Istana Bunga Anda untuk khawatir tentang hal-hal antara pedang sekte dan Yang Ye. Kamu Su Qingxi. Mata Kai Feng menyipit. Apa? Alis Su Qingxi terangkat, dan dia bahkan tidak mengungkapkan sedikit pun rasa takut di wajahnya. Seperti yang diharapkan dari seseorang di tingkatan naga tersembunyi. Kai Feng tertawa dingin, dan kemudian dia berkata, betapa penuh kesombongan. Su Qingxi baru saja akan berbicara ketika Bing Yu dari Snow Palace tiba-tiba terganggu. Kai Feng, kamu benar-benar semakin buruk semakin lama kamu hidup. Bagaimanapun, Anda adalah pakar alam semesta, jadi tidakkah Anda merasa malu karena membuat keributan dengan generasi muda ini? Oh, benar, kamu selalu tak tahu malu, jadi bagaimana kamu bisa merasa malu? Petik 2. Kenapa kita tidak pergi keluar kota untuk berdebat?
Kai Feng memandang Bing Yu sementara niat membunuh di matanya tidak disembunyikan sama sekali. Tidak perlu terburu-buru untuk itu. Bing Yu berkata dengan dingin, murid-murid dari Istana Bunga Anda dan Istana Salju saya ada di sini hari ini, jadi mengapa kita tidak meminta mereka untuk mengukur kekuatan mereka dengan pilar pengukuran? Mari kita lihat apakah para murid Istana Bunga Anda atau Istana Salju saya yang lebih kuat. Itulah tepatnya yang kupikirkan, kata Kai Feng. Ketika dia mendengar percakapan antara Kai Feng dan Bing Yu, Yang Ye berhenti mengobrol dengan kelompok tiga King Hong dan memandang wanita dari Istana Bunga yang wajahnya tersembunyi di balik kerudung. Meskipun penampilannya dikaburkan olehnya, berdasarkan sosok dan sikapnya, dia mungkin adalah kecantikan yang tiada taranya. Tentu saja, Yang Ye tidak peduli dengan penampilannya, dan dia lebih memperhatikan kekuatannya. Dia ingin melihat seberapa kuat perwakilan generasi muda Istana Bunga ini. Bukan hanya Yang Ye, Yu Heng, Su Qingxi, dan yang lainnya yang akan pergi telah berhenti dan melihat anggota Istana Salju dan Istana Bunga. Kedua kekuatan ini hanya kalah dengan sekolah asal, dan mereka ingin melihat dengan tepat seberapa jauh jarak antara Sekte Pedang dan dua istana ini. Dengan sinyal dari Bing Yu, seorang wanita di belakangnya berjalan keluar. Wanita itu bisa dikatakan sangat mencolok di antara semua orang di sini. Penampilannya sangat cantik tetapi fitur paling mencolok yang dimilikinya adalah rambutnya. Rambutnya bukan berwarna hitam melainkan perak. Ya, itu benar-benar perak. Selain itu, sikapnya sangat dingin, dan bahkan wajahnya sedingin es seolah menggambarkan bagaimana orang lain tidak boleh dekat dengannya. Sikap Su Qingxi adalah mulia dan acuh tak acuh sementara wanita ini bermartabat dan dingin. Namun, keduanya memiliki kesamaan, dan mereka sangat cantik. Wanita berambut perak itu tidak melihat siapapun. Dia berjalan langsung ke pilar pengukuran, dan kemudian 96 batu kuarsa di pilar menyala. Semua orang di sekitarnya tercengang, dan sebagian besar benar-benar bingung. Ekspresi anggota pedang sekte dan istana bunga berubah keras, dan bahkan ekspresi Yang Ye belum pernah terjadi sebelumnya. Wanita berambut perak itu sepertinya tidak melakukan apa-apa, tetapi anggota dari kedua sekte telah menyaksikannya. Persis karena mereka menyaksikan serangan itu, ekspresi mereka berubah dengan keras. Karena itu hanya satu helai rambut wanita yang tidak signifikan yang menyebabkan batu kuarsa menyala. Yang paling penting, metode serangannya tanpa suara dan tanpa tanda-tanda bahwa serangan sedang diluncurkan. Ini adalah aspek yang paling menakutkan, dan itulah yang membuat Yang Ye paling ditakuti. Pada saat yang sama, Yang Ye merasa beruntung di hatinya. Dia merasa beruntung bahwa dia telah berkultivasi dengan Penatuamu dalam beberapa bulan terakhir, jika tidak, jika dia berpartisipasi dalam peringkat kenaikan dengan kekuatannya sejak saat itu, maka belum lagi mendapatkan yang pertama, bahkan naik ke peringkat akan menjadi masalah. Hanya seutas rambutnya memiliki kekuatan yang mengerikan. Para murid yang berpartisipasi dari Sekte Pedang menderita pukulan untuk kepercayaan diri mereka, dan ekspresi si Turong sedikit tidak sedap dipandang. Bahkan jika dia menggunakan semua kemampuan dan kartu trufnya, dia masih tidak akan dapat mencapai hasil 96 batu kuarsa yang menyala. Ini menyebabkan si Turong yang semula dipenuhi dengan keyakinan untuk berpikir dalam hatinya. Mungkinkah aku terlalu lemah? Rasa jijik dan meremehkan di mata Kai Feng benar-benar lenyap dan hanya ekspresi serius yang tersisa di sana. Setelah batu kuarsa menyala, wanita berambut perak itu berbalik dan berjalan untuk berdiri di belakang Bing Yu. Dari awal sampai akhir, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan dia hanya melirik Wenren Yue saat dia kembali ke tempat dia berdiri di belakang Bing Yu. Ekspresi Wenren Yue disembunyikan tetapi matanya tenang sampai ekstrim dan tanpa riak sedikitpun. Ketika wanita berambut perak itu meliriknya, dia juga melirik wanita berambut perak itu, dan kemudian dia berjalan perlahan menuju pilar. Sementara itu, semua orang di sekitarnya pulih dari keterkejutan mereka. Banyak pro-founder tidak tahu bagaimana wanita berambut perak itu menabrak pilar, tetapi mereka tahu bahwa 96 batu kuarsa telah menyala karena dia. 96. Hasil seperti itu mirip dengan para jenius sekolah asal dari tahun lalu, namun seorang anggota Istana Salju telah mencapai hasil seperti itu sekarang. Apakah Istana Salju akan melampaui sekolah asal kali ini? Semua penonton di sekitarnya merasa kaget sekaligus bersemangat karena pertarungan sengit antara lawan yang setara adalah yang paling bermakna. Ketika Wenren Yue berjalan ke pilar, tatapan semua orang di sekitarnya turun padanya karena semua orang benar-benar ingin mengetahui hasil kejeniusan mengerikan dari Istana Bunga ini. Saat dia berdiri di depan pilar, Wenren Yue dengan ringan mengangkat tangannya yang adil. Tiba-tiba, kelopak yang terbentuk murni dari energi yang dalam muncul di telapak tangannya. Kelopak itu seukuran ibu jari, kristal, dan gemerlap. Setelah sekejap berlalu, kelopak mulai berputar di telapak tangannya, dan itu tumbuh lebih cepat dan lebih cepat sampai-sampai orang tidak bisa melihat bentuk kelopaknya. Pergi. Wenren Yue menjentikkan dengan jarinya, dan kelopak itu berubah menjadi sinar cahaya putih yang menembaki pilar. Mendesis. Suara udara yang tajam dan menusuk telinga tercabik-cabik bergema, dan itu adalah suara kelopak yang mencabik-cabik udara saat ditembakkan ke depan. Bang! Sebuah ledakan bergema, dan kemudian 96 batu kuarsa menyala. Saat dia menatap batu-batu yang menyala,
Kai Feng menghela nafas lega di hatinya. Sebelumnya, dia sedikit khawatir bahwa Wenren Yue akan kalah karena jika itu terjadi, maka dia mungkin akan diejek oleh Bing Yu. Untungnya, meskipun Wenren Yue tidak menang, dia tidak kalah juga. Meskipun mereka berdua menyebabkan 96 batu kuarsa menyala, tidak ada penonton di sekitarnya yang merasa terkejut seperti sebelumnya. Bagaimanapun, wanita berambut perak itu telah melakukannya tanpa suara. Haha, betapa sibuknya dengan kegembiraan. Tepat pada saat ini, tawa ringan bergema dari kejauhan. Semua orang berbalik untuk melihat, dan mereka melihat seorang pemuda tiba-tiba muncul di platform teleportasi. Pria muda itu memiliki penampilan yang tampan, mengenakan jubah putih bulan, dan memiliki senyum di wajahnya. Itu adalah Yuan Hua sekolah asal yang peringkat di posisi keempat di peringkat pengadilan luar sekolah asal. Sementara itu, Murong Yao tiba-tiba berkata kepada Yang Ye, menurut rumor, para ahli Raja Rilem sama sekali tidak cocok untuknya. Bahkan sampai-sampai rumor hari ia melarikan diri dari para ahli spirit Rilem di masa lalu. Mantan tentang mengalahkan pakar Rilem Raja mungkin benar, tetapi sedikit yang percaya yang terakhir benar. Apakah kamu percaya? Tanya Yang Ye. Murong Yao melirik Yang Ye dan berkata, saya hanya percaya apa yang saya saksikan dengan kedua mata saya sendiri. Bukankah kita akan mengetahui kekuatannya sebentar lagi? Petik 2. Yang Ye mengangguk. Yuan Hua berjalan untuk berdiri di depan Kai Feng dan Bing Yu, dan kemudian ia menangkupkan tinjunya kepada mereka dan berkata, Junior Yuan Hua menyapa para senior. Tidak ada yang tahu apakah dia melakukannya dengan sengaja atau tidak, tetapi Yuan Hua sepertinya tidak memperhatikan Yu Heng dari Sword Sect. Nak, sekolah asalmu hanya mengirimmu sendiri. Tanya Kai Feng. Tentu saja tidak. Yuan Hua tersenyum dan berkata, total 5 murid telah datang dari sekolah asal saya kali ini. 4 saudara senior saya yang lain telah memasuki Imperial Capital melalui platform teleportasi lainnya. Kakak-kakak senior saya tahu bahwa banyak yang ingin menyaksikan kekuatan sekolah asal saya, jadi mereka mengirim saya untuk menunjukkan kemampuan saya yang biasa-biasa saja. Petik 2. Nak, Istana Kembanganku dan Istana Salju telah menyalakan 96 batu kali ini. Demi reputasi sekolah asal Anda, yang terbaik adalah Anda meminta kakak senior Anda untuk datang. Kalau tidak, Anda mungkin benar-benar menampilkan kemampuan biasa-biasa saja, kata Bing Yu dengan suara dingin. 96 liter batu, hasil yang sangat bagus. Hasil dari kedua istana Anda jauh lebih baik daripada tahun lalu. Yuan Hua tersenyum ketika berkata, namun, tidak disarankan bagi saya untuk menyusahkan saudara-saudara senior saya karena masalah sepele seperti itu. Kalau tidak, saya akan dimarahi. Petik 2. Kalau begitu tolong perlihatkan kemampuanmu yang biasa-biasa saja itu, kata Bing Yu dengan suara dingin. Yuan Hua mengangguk dan tidak membuang napas lagi. Dia berjalan ke pilar, lalu mengangkat telapak tangannya dan menamparnya di pilar. Bang! Seiring dengan ledakan besar, total 98 batu kuarsa tiba-tiba menyala di pilar. Gelombang seruan bergema di sekitarnya sementara semua anggota Sekte Pedang, Istana Bunga, dan Istana Salju terlihat bergerak. Haha, Yuan Hua tertawa ketika dia berjalan ke kota, dan tidak lama sebelum dia menghilang dari bidang penglihatan mereka. Betapa tangguh. Murong Yao berbicara dengan suara rendah saat dia menatap batu kuarsa di pilar. Dia memang sangat tangguh. Yang Ye setuju.